Shalom, kembali lagi bersama saya Erna Bayu. Kita akan berbicara tentang narkoba lagi. Nah, sama narkoba yang kemarin, yaitu Hakim-Hakim 13 ayat 4 yang berbicara seperti ini. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Nah, nats ini yang akan kita pegang adik-adik. Jadi saya akan berbicara tentang narkoba sama seperti kemarin ya. Yang kemarin itu ilmu dasar tentang narkoba, yang hari ini kita berbicara untuk lebih detail lagi. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar dan sangat kaya. Di mana Indonesia ini jumlah populasi penduduknya itu sekitar 250 juta jiwa. Besar sekali. Dan luas lautnya itu 93.000 km persegi. Kita bisa bayangkan dengan luas laut yang segitu, otomatis pulau-pulaunya pun banyak. Ada 18.306. Lokasi geografiknya sangat-sangat strategis. Ada 583 bahasa lokal. Untungnya ada bahasa Indonesia yang bisa menyatukan. Potensi tambangnya itu pun luar biasa. Bahkan kita lihat yang namanya Freeport ya, gunung di area Papua, itu emas loh isinya. Gunung di sebelahnya pun juga emas. Dan di beberapa tempat juga ada gunung emas, dan ini luar biasa. Tempat wisatanya sangat eksotik, dan itu nomor 1 di dunia. Kesuburannya gak usah ditanyakan lagi, tetap nomor 1 di dunia. Kemudian cadangan gasnya terbesar di dunia. Ada hutan tropis 101 juta hektar. Ini luar biasa. Kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Tidak salah kalau Indonesia itu dikatakan sebagai surganya dunia. Nah, apakah hal yang terindah seperti ini, hal yang baik ini akan dihancurkan oleh narkoba? No, jangan. Kenapa? Daya rusak narkoba sangat besar. Lebih besar dibandingkan dengan daya rusaknya teroris. Lebih besar daripada daya rusaknya korupsi. Kenapa? Karena aparat, mulai dari polisi, TNI, aparatur sipil, jaksa, hakim, itu pun sudah mulai terpapar narkoba. Nah, kita lihat potensi pasar kita sangat besar, sekitar 240 juta jiwa potensi pemakai narkoba, dan 5 juta jiwa ini sudah kecanduan, mereka pengguna aktif. Saudaraku, kita menemukan ada 41 jenis narkoba baru, yang dulunya sedikit, sekarang modelnya, bentuknya, komposisinya sudah mulai banyak sampai 41. Ini yang susah diberantas. Kemudian wilayah sebarannya sangat mudah. Kenapa? Karena narkoba ini masuknya kan dari luar negeri ya. Nah, otomatis masuknya melalui jalan darat, udara, kemudian jalan laut. Indonesia adalah tempat di mana pelabuhan-pelabuhan ada di setiap pulau. Kemudian bandara-bandara ada di pulau-pulau besar. Bahkan pulau-pulau kecil sudah mulai banyak dibangun bandara-bandara. Belum lagi jalan-jalan tikus yang lain. Dengan seperti ini otomatis kerugian jiwa dan material itu sangat-sangat tinggi. Maka dari itu kita harus hati-hati dengan narkoba. Faktanya yang terjadi, kenapa narkoba ini sulit diberantas? Yang pertama, dukungan modalnya besar dari luar negeri. Skalanya internasional, jaringannya internasional. Ada Afrika Barat, Iran, Pakistan, Hong Kong, Eropa, Malaysia, Tiongkok. Banyak sekali. Jalur masuknya dari jalur manapun bisa. Akses secara pidana lebih parah lagi, di mana hukuman ternyata tidak memberikan efek jera buat narapidana. Bahkan ada jaringan di lapas. Ada 60 orang yang mengendalikan peredaran narkoba di luar melalui lapas. Jadi manakala mereka ada di dalam lapas, mereka memproduksi dan mengedarkan narkoba. Ngeri nggak? Ngeri sekali.
Dan berikutnya kemudian ada indikasi proxy war. Nah, saya ingin jelasin apa itu proxy war. Sejarahnya adalah dulu Inggris itu kan perang ya dengan China ya, dengan Tiongkok. Nah, Inggris ini menang. Sampai akhirnya Hong Kong diberikan ke Inggris. Gara-gara apa? Tiongkok dikasih candu sebanyak mungkin. Heroin, morfin, semuanya dimasukkan ke Tiongkok. Sampai akhirnya orang-orang Tiongkok ini banyak yang kecanduan dan tidak bisa berpikir jernih. Saat itulah Inggris menggempur Tiongkok dan menang. Akhirnya Hong Kong diserahkan ke Inggris sebagai wilayah jajahan. Sangat-sangat ngeri. Dan mengapa narkoba ini marak di Indonesia? Karena permasalahannya adalah penanganan narkoba yang sulit. Ada dua masalah dalam penanganan narkoba yang sulit diatasi agar dilakukan. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Yang kedua adalah peredaran gelap narkoba yang juga semakin meningkat luar biasa. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba ini apa? Yang pertama, faktor individu. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor narkobanya sendiri. Bagaimana cara penanganannya? Mudah sebetulnya, menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Butuh apa itu? Butuh komitmen, butuh integritas, butuh branding atau slogan di mana-mana. Taruhlah kita punya mobil kita belakangnya taruh tulisan anti narkoba. Nah, itu sudah kita membantu branding ya, slogan-slogan itu. Butuh tes urin rutin di tempat-tempat umum, di pusat-pusat pendidikan, di tempat-tempat yang memungkinkan, di tempat-tempat persewaan game online, di mall-mall, dimanapun. Nah, sayangnya untuk tes urin kan butuh biaya besar. Ini yang agak berat. Kemudian sosialisasi. Sosialisasi apa? P4JN. Kita bentuk Satgas Anti Narkoba. Inilah cara ideal kita menangani narkoba. Tentunya harus ada sinergitas antara siapa? Yang pertama pemerintah, yang kedua swasta, yang ketiga masyarakat. Yang terkasih, kita harus membantu negara dalam pemberantasan narkoba. Dengan apa? Dengan mencegah, dengan pemberantasan, dengan rehabilitasi. Kita bangun ketahanan keluarga kita, jaga anak-anak kita dari paparan narkoba. Itu bisa masuk ke dalam kategori pencegahan. Kemudian pemberantasan, berani mengungkap tindak kejahatan penyebaran narkoba. Jadi masyarakat kalau ada anak-anak yang sedang pesta narkoba, dengar langsung aja lapor polisi, digerebek, diciduk. Nah, kemudian melakukan rehabilitasi dengan cara apa? Memulihkan kembali, merehab kembali mereka yang kecanduan narkoba. Di Indonesia sudah ada 600 tempat rehabilitasi, baik dalam bentuk rumah sakit rehabilitasi ya, semacam rumah sakit jiwa, rumah sakit ketergantungan obat, IPWN, kemudian klinik-klinik tertentu, puskesmas juga sudah mulai bergerak. Ini. Jadi ada kepedulian kita dengan mereka yang kecanduan. Kiat-kiat supaya kita selamat dari narkoba, ingat 3 tempat: rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Hindari itu. Kembangkan rasa takut itu. Karena kalau kita konsumsi narkoba, jatuh-jatuhnya yang pertama masuk rumah sakit jiwa. Karena otaknya rusak kena narkoba. Yang kedua, masuk penjara. Ada undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009. Yang ketiga, banyak anak-anak atau orang-orang yang overdosis akhirnya meninggal sia-sia karena mengkonsumsi narkoba. Orang kalau sudah mengkonsumsi narkoba itu bakalan lupa, saudara. Dosisnya itu loh, ditambahi karena itulah yang dinamakan kecanduan. Karena dosis yang sama itu tidak akan berdampak. Jadi dia akan menambah terus. Akhirnya dia tidak bisa lagi mengukur, masuk ke dalam tubuh, overdosis, kemudian meninggal. Jadi kita akan berbicara apa sih itu narkoba. Saya sudah katakan kemarin, narkoba ini adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik itu sintetis maupun semi sintetis,
dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada 3 golongan dalam narkotika. Golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan, contohnya heroin, butal, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin atau sabu, MDMA atau ekstasi, dan lain-lain. Ada golongan 2 digunakan dalam pengobatan, misalnya morfin, petidin, metadon, dan lain-lain. Ada golongan 3 digunakan dalam pengobatan, contohnya obat batuk kodein, etilmorfin atau dionin. Nah, jadi adik-adik yang perawat harus tahu ini. Jangan ada di ruangan, kemudian coba-coba mengkonsumsi, nanti Anda yang kecanduan. Harusnya Anda yang menyelamatkan bangsa dan negara, karena tersedia di ruang obat, Anda coba-coba. Jangan pernah itu dilakukan. Saudaraku, adik-adik yang cantik, yang ganteng, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 dan 2 telah dimasukkan dalam kelompok narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Contoh, amobarbital, pentobarbital. Golongan 4 digunakan dalam pengobatan, misalnya diazepam, nitrazepam, ya semacam obat-obat penenang untuk depresi. Ada bahan adiktif di sini, bahan yang dapat menyebabkan kecanduan, misalnya rokok. Ada yang merokok di sini? Miras, ada yang pernah coba-coba miras? Inhalan, dan lain-lain. Dampak narkoba yang pertama adalah depresan. Depresan ini semacam obat penenang ya, sedatif ya, yang bekerja pada sistem saraf, memberikan rasa rileks, kurangi ketegangan, kegelisahan, serta turunkan tekanan mental. Namun cenderung mengakibatkan ketergantungan. Yang kedua adalah stimulan. Stimulan ini zat yang mengaktifkan, memperkuat, meningkatkan aktivitas dari sistem saraf. Dapat menghilangkan nafsu makan, kemudian bersifat memabukkan, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan muntah-muntah. Ini dapat menyebabkan tindak kekerasan. Agresif, tidak dapat menilai dengan segala sesuatu secara jernih. Bahkan bisa sakit jiwa. Ngeri kan? Kemudian halusinogen. Kalau halusinogen ini mengakibatkan perubahan mental yang hebat, seperti gelisah, berhayal, gila karena takut, ya, atau kecewa. Nah, ini halusinogen. Ini dampak dari narkoba. Apa tadi? Kita ulang. Depresan, stimulan, dan halusinogen. Katakan ke sebelah kanan kiri, kamu jangan pernah pakai depresan, stimulan, dan halusinogen ya. Coba katakan. Kita akan belajar tentang alkohol. Alkohol ini sesuatu yang sangat umum kita dengar ya. Apa-apa mengandung alkohol, sampai untuk kita memberikan luka pun juga pakai alkohol kan gitu. Nah, alkohol ini merupakan jenis depresan yang didapat dari fermentasi buah-buahan atau biji-bijian. Diolah atau didistilasi menjadi berbagai macam jenis minuman dengan berbagai tingkat kandungan alkoholnya. Dapat merusak bagian otak nih, yang mengontrol koordinasi tubuh, ingatan, dan kemampuan mengambil keputusan. Makanya kalau orang mengkonsumsi alkohol, itu jangan diajak berdiskusi, gak nyambung dia. Ya, error. Hang. Efeknya jangka panjang akan merusak apa? Lever, usus, ginjal, otot. Khususnya lever, karena lever ada tempat penyaringan toksin yang masuk ke dalam tubuh. Lever itu sesuatu organ yang ada di sebelah kanan perut kita. Di bawahnya tulang iga. Organ ini aslinya lentur dan kenyal. Tapi kalau kena alkohol, dia bisa mengeras seperti karet ban. Nah, bayangin kalau lever kita seperti karet ban, pembuluh darah yang masuk ke situ lewat mana? Tidak akan bisa bergerak. Kemudian cairan tidak akan bisa masuk, tidak bisa kontrol, tidak bisa nyaring toksin. Yang terjadi tumpukan cairan di dalam perut kita namakan asites. Perutnya gendut, besar ya.
Udah makin lama makin besar, orangnya sesak, dikeluarkan, muncul lagi. Kemudian pembuluh darah di esofagus pecah, pembuluh darah di daerah lambung pecah, kemudian berak darah, muntah darah. Itu efek dari lever yang bermasalah. Kita sebut sebagai sirosis hepatis. Nah, berikutnya dalam dosis kecil, dampaknya antara lain menurunkan ketegangan dan memberikan rasa rileks memang. Namun hal ini juga berbarengan dengan menurunnya inhibitasi, koordinasi, dan waktu reaksi. Dalam dosis besar dan cepat, resiko akan semakin tinggi. Kita ingat pada Senin tanggal 16 Mei 2016, ada 10 orang mengkonsumsi oplosan di Yogyakarta meninggal. Sangat mengerikan. Masa kita mau menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk mati sia-sia. Kemudian yang berikutnya adalah marijuana atau ganja. Ganja merupakan jenis narkotika yang berasal dari tumbuhan kanabis. Mengandung zat psikoaktif THC bersifat halusinogen yang merubah persepsi pandangan dan pemikiran, mengakibatkan disorientasi ruang dan waktu. Jadi kalau udah mengkonsumsi ganja dalam bentuk rokok, itu orangnya hang, dia nggak tahu ini sore, ini malam, ini di mana. Disorientasi ruang dan waktu. Merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Karena ada beberapa negara yang tidak menganggap ini adalah narkoba yang dilarang. Ini menyebabkan ketergantungan. Bahkan kalau kita lihat di Aceh ya, itu narkoba yang jenis ganja ini ditanam, dipakai untuk sayuran oleh mereka. Itu zaman dulu, kalau sekarang udah diberantas. Kemudian telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu untuk acara spiritual dan religius. Merupakan jenis yang dilarang di banyak negara termasuk Indonesia. Ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia. Alasannya untuk pengobatan, alasannya untuk supaya badan lebih segar, dan lain-lain. Selain memberikan dampak buruk secara fisik dan mental, kandungan THC juga merusak sistem kekebalan tubuh. Nah, ini yang berbahaya. Efek jangka panjangnya ada, efek jangka pendeknya ada. Kalau efek jangka pendek, torsi sensor tubuh, panik, gelisah, koordinasi gerak tubuh menjadi memburuk, waktu untuk reaksi rendah setelah berakhirnya haid, pengguna merasa ngantuk dan depresi, menaikkan detak jantung. Jadi ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung. Nah, berikutnya adalah efek jangka panjang ya. Kalau efek jangka panjangnya adalah mengurangi daya tahan tubuh, sistem imunitas. Jadi orang-orang yang mengkonsumsi ganja ini gampang flu, gampang batuk. Kekacauan pertumbuhan, meningkatnya pertumbuhan sel-sel abnormal dalam tubuh, jadi bisa memicu kanker kalau mereka punya bibit kanker. Kemudian pengurangan sel hormon pada pria, kerusakan pada paru-paru, kerusakan pada otak yang bisa bersifat permanen, mengurangi kemampuan seksual, kesulitan belajar, apatis, mengantuk, hilang motivasi, perubahan kepribadian dan mood ya, tidak mampu untuk memahami banyak hal secara jelas. Ini ganja.